يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع لنا والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, majelis yang mulia, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Majelis yang mana apabila kita berangkat ke sana, para malaikat membentangkan daripada sayap-sayapnya. Kata para guru-guru kita, ini malaikat adalah orang-orang yang maksum. Malaikat tidak pernah maksiat. Malaikat selalu beribadah dan mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika orang-orang mau berangkat ke majelis taklim, mereka membentangkan daripada sayapnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang hadir di dalam majelis taklim ini adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk membentangkan daripada sayapnya kepada orang-orang yang menuntut daripada ilmu. Dan bahkan ikan-ikan yang di laut mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang berhadir dalam majelis taklim. Maka alhamdulillah ketika kita bisa berhadir di dalam majelis seperti ini, karena kita insya Allah termasuk daripada orang-orang yang dibentangkan oleh malaikat daripada sayapnya, dan orang-orang yang disuruh Allah Subhanahu wa taala daripada segala makhluknya, sampai-sampai daripada ikan-ikan yang di laut, untuk memintakan ampun daripada orang-orang yang berhadir tersebut. Semoga kita termasuk daripada orang-orang itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih menyambung daripada faedah yang disebutkan oleh Sayyidina Hatim al-Asam ketika beliau berteman dengan Syaqiq al-Balkhi, yang mana di pengajian sebelumnya telah kita jelaskan daripada 3 faedah yang disebutkan oleh Hatim al-Asam ketika berteman dengan Syaqiq al-Balkhi. Faedah yang pertama kemarin kita terangkan bahwasanya Hatim al-Asam beliau berpikir bahwasanya setiap daripada orang itu mempunyai teman, setiap daripada orang mempunyai kekasih, dan teman dan kekasih dan orang yang dia rindui tersebut terkadang mereka itu mengikutinya cuma sampai ketika dia meninggal dunia, ketika sakarat. Terkadang itu mengikuti dia sampai ke pinggiran daripada gabar, di samping daripada liang lahat. Setelah itu apa? Setelah itu maka orang-orang tersebut pada balik semua.
Maka kata Syekh Al-Balkhi, kata Hatim Al-Asaf pada Syekh Al-Balkhi, ketika saya melihat seperti itu, sepaling afdal dan sepaling baik teman yaitu adalah teman-teman yang mau ikut masuk ke dalam kubur. Dan sedangkan kita lihat katanya, maupun daripada anak ataupun daripada istri maupun daripada kerabat dan kekasih, tidak ada semua itu yang mau masuk ke dalam kubur beserta kita, kata beliau. Maka aku pun merenungi bahwasanya yang bisa dan mau ikut beserta kita dan yang bakalan menerangi kita dalam kubur dan yang bakalan memberikan kita hiburan ketika kita dalam kubur, yaitu adalah cuma a'malus sholihah. Maka oleh karena itulah, kata beliau, saya pun memilih teman yang sejati, yaitulah a'malus sholihah. Karena hanya a'malus sholihah lah yang bisa menjaga kita dan membawa kita dan ikut sama kita ke dalam kubur. Oleh karena itulah, kata beliau, hendaknya kita memilih sebagai teman yang abadi, teman yang benar-benar teman, dan sebagai kekasih kita, yaitulah a'malus sholihah. Itu faedah yang pertama kemarin kita terangkan. Adapun faedah yang kedua, yaitu adalah, kata beliau, saya melihat daripada manusia, mereka rata-rata mengikuti daripada hawanya, mengikuti daripada nafsunya. Ketika nafsunya pengen ini, dia ikuti. Ketika nafsunya pengen itu, dia juga ikuti. Bahkan sampai-sampai saking seringnya mengikuti daripada hawa dan nafsu, mereka mengikuti daripada hawa dan nafsu yang sampai-sampai menggiringnya ke dalam maksiat. Maka kata beliau, aku merenungi daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Saya merenungi di sana orang-orang yang bisa menahan dirinya daripada maksiat dan takut daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya kelak bakalan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surga. Oleh karena itulah, kata beliau, saya pun bersegera untuk melawan daripada nafsuku dan melemahkan daripada nafsu tersebut sampai dia mengikuti daripada apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena kalau saya turuti terus, nafsu tersebut gak ada habisnya dan itu menggiring dia ke dalam neraka. Akhirnya kalau seandainya nafsu tersebut bercampur daripada maksiat, oleh karena itulah aku berusaha sekuat mungkin untuk menundukkan daripada hawa nafsu tersebut agar aku menjadi orang-orang yang ahli surga. Semoga kita semua menjadi ahli surga yang bisa melawan daripada hawa nafsu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun faedah yang ketiga kemarin kita terangkan, yaitu adalah apa? Kata beliau melihat setiap daripada manusia mereka sibuk mengumpulkan daripada mata benda dunia, sibuk mengumpulkan daripada harta. Nah, kemudian mereka karena merasa capek di dalam mengumpulkan daripada dunia, karena merasa capek bahwasanya kerja itu nggak gampang katanya, habis keringat semua, baju sampai bau dengan keringat, sampai mereka habis waktunya untuk bekerja, sayang akhirnya mengeluarkan daripada uang tersebut. Dia pegang sekuat-kuatnya, sampai akhirnya apa? Dia meninggal dunia. Akhirnya apa? Harta tersebut diambil sama anaknya, harta tersebut diambil sama istri mudanya, harta tersebut diambil daripada orang-orang yang lain, menjadi warisan daripada orang lain. Akhirnya apa? Ketika dia masuk ke dalam kubur, tidak ada satupun yang dibawa sama dia ketika dia masuk ke dalam kubur kecuali kain kafan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, kata beliau, dan beliau pun merenungi daripada firman Allah SWT, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Adapun sesuatu yang beserta kita selalu, maksudnya kita simpan, itu bakalan ludes, bakalan habis semua. Itu tadi yang kita bawa cuma kain kafan. Kita punya Alphard, kita punya Lamborghini, kita punya ini semua, bakalan tinggalan itu semua. Tetapi yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan daripada jalan-jalan kebaikan, itulah yang bakalan kekal abadi dan yang bakalan kita nikmati daripada hasilnya ketika di akhir. Oleh karena itulah, kata beliau, kalau saya punya uang lebih, selebih daripada pastinya nafkah yang wajib buat anak istri, itu semua aku nafkahkan dan aku infakkan ke jalan kebaikan, dan itu semua supaya menjadi investasi dan saldo ketika di negeri akhirat. Oleh karena itulah, kata beliau, semuanya aku infakkan selain daripada yang kewajibanku kepada anak dan istriku.
Nah, sampai situ kemarin ya, kita daripada faedah yang ketiga. Adapun faedah yang keempat, kata beliau. Apa faedah yang keempat? Yaitu adalah, kata beliau, inni ra'aitu ba'dal khalqi ghanna syarafuhu wa 'izzuhu fi kasratil aqwam wal ansar wal 'ashair faqtarra bihim. Sebahagian daripada orang menyangka daripada kemuliaan, kesuksesan itu dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya orang yang mengikuti dia, dengan banyaknya followersnya dia, dengan banyaknya view-nya dia, dengan banyaknya dia punya gerombolan dan pengikut ini. Sebahagian daripada orang akhirnya apa? Faqtarra bihim. Akhirnya dia sibuk mencari daripada teman, sibuk mencari pengikut, sibuk mencari daripada kelompok-kelompok, daripada bikin organisasi ini dan itu dan sebagainya. Supaya apa? Dia memimpin daripada pengikut yang banyak. Akhirnya dia tertipu dengan itu, sampai-sampai dia melupakan daripada akhiratnya. Sebahagian daripada orang lain apa? Mereka menyangka fi kasratil amwali wal aulad. Fadal. Bahwasanya mereka menyangka kemuliaan itu dengan banyaknya harta, dengan banyaknya daripada anak. Akhirnya sibuk mencari harta, sibuk mencari daripada harta benda dunia, sibuk membangun rumah, sibuk untuk mengumpulkan harta untuk beli mobil. Karena apa? Karena katanya apa? Kalau saya miskin, kalau saya nggak punya uang, saya dikucilkan sama orang, saya nggak dihiraukan sama orang. Akhirnya kok sibuk bikin rumah yang besar, sibuk mengumpulkan harta, sibuk akhirnya dia mengumpulkan daripada itu semua untuk apa? Untuk supaya mendapatkan daripada kemuliaan. Sebahagian lagi yang lain apa? Wa hasiba ba'dhum annahu fi ghasbi amwalin nas wa dhulmihim wa safki dima'ihim. Ini banyak yang di depan kita. Sebahagian mereka menyangka bahwasanya katanya kemuliaan dengan merampas harta orang secara zalim dan membunuh orang. Mafia-mafia ini, tajuk-tajuk ini. Artinya nang mulia itu, nang harap itu nang jago. Artinya di kampung ini kan dengan mandinya loh aku. Wah, ada kisahnya sudah. Karena apa? Dia menyangka bahwasanya kemuliaan dengan kehebatan dia berkelahi, kehebatan dia di dalam merampas harta orang. Sebahagian kan memang ada seperti ini. Dia bangga ketika rampok orang. Oh, saya katanya berangkat ke kuburan belampah, sampai 40 hari belampah, supaya taguh. Kesan apa tadi? Ambil taguh. Jangan katanya ini merampok kena di jalan. Yang mau dimani artinya lewat di sana. Tapi tenang aja, mau kamunya kawan aku artinya. Premannya tajuknya seberatan, aku haus seberatan. Oh, artinya ini aku bisi parang. Nah, tagarnya. Ini tagarnya ini artinya hibak tagar darah aja ini. Katanya baju biasa kok nama nagari. Dengan banyaknya membunuh orang, dengan banyaknya meruntuhkan orang, dengan banyaknya merampas harta orang, dengan itu dia merasa bangga. Sebagian dari apa? Daripada mereka dengan itlaful mal wa israfih. Apa? Dengan kalau sudah ada acara, sibuk sudah beli mercon sampai ratusan juta. Untuk apa? Untuk buang-buang. Sampai 1 M. Oh, katanya kalau saya bikin acara itu di rumah, mercon itu sampai 1 M habis. Ini apa? Coba kalau seandainya mercon tadi kita kumpulkan uangnya untuk bagi kepada para fugara, untuk masakin, maka niscaya itu pastinya lebih berfaedah. Foto Ustaz, masuk Ustaz. Foto. Ya, masih kosong di muka sini. Foto, masuk. Tamam. Akhirnya apa? Ini banyak orang yang menyangka seperti ini. Oh, katanya kalau ulang tahun, kumpulin uang banyak-banyak. Orang satu kampung saya traktir naik diskotik semua. Dengan buang-buang harta ini. Sebahagian seperti itu. Mereka iftikhar dengan apa? Ada hotel, tamam. Ada yang dengan kebanyakan duit, ya kan? Ada yang berjagawan. Nah, ini bahasa kita orang kampung kan. Mereka merasa bahwasanya orang yang mulia itu yaitu adalah orang yang paling jago. Nah, ini bahasa Banjarnya nih. Orang yang paling sugih atau orang yang paling banyak yang tunduk padanya. Akhirnya mengikutinya nih. Jadi banyak, ada yang menyangka seperti ini, ada yang menyangka seperti ini, ada yang menyangka seperti ini. Akhirnya kata beliau,
Wa ta'ammaltu fi qoulihi ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling sukses, yaitu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Kejagauan, kebanyakan daripada duit atau banyaknya pengikut itu kalau kita meninggal dunia ada yang bermanfaat buat kita. Sejago-jagonya kita nih, setaguh-taguhnya kita, sebanyak-banyaknya kita bunuh orang, pas mati meninggal dunia. Adalah nangkawa bukuntawan lawan malaikat, malaikat mungkar nakir. Ada nangkawa bukuntawan, sudah datang habis dipukulinya. Sejago-jagonya ada. Bahkan orang yang jago itu orang paling hutan mati. Orang jago itu paling hutan mati. Jangan ada hutan mati kita sampai mencari amalan tabuh, Bang. Kenapa ini jadi mencari amalan taguh? Saya kira mau jadi cocok orang, ditimpas orang, kebal, lambat mati. Iya kan? Dalam artian orang yang paling jago itu, yang tadi, yaitu adalah orang yang paling hutan mati sebenarnya. Kenapa? Ia tahu ini namanya mati bakal bertemuan dengan malaikat Israel ini. Malaikat bertemuan dengan malaikat mungkar sama nakir. Apakah sanggup? Bahkan apa? Sampai Abud mencari ke Tuan Guru, mencari basal. Basal apa? Kada basal bisa di dunia, kada. Amun jadi kubur kena dipatak loninya. Saya kira Pak tahan atau kubur aja. Ada yang sampai itu. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya? Banyak harta pulang. Ayo kita bayangkan. Dengan banyaknya harta, ayo banyaknya harta itu bisa kita bawa. Gak ada yang kita bisa bawa. Habis semua itu ludes kita tinggalkan. Pengikut kita ketika kita meninggal habis. Udah. Mungkin setelah kita setahun aja sudah banyak yang lupa sudah. Artis fulan itu dulu katanya luar biasa terkenalnya. Banyak yang mengidolakan dia karena hebatnya dia skillnya main bola, atau hebatnya aktingnya dia, atau hebatnya ini dan itu. Pokoknya habis di kamar gambar ini, gambar itu, gambar ini, gambar itu, gambar ini, gambar itu. Idola itu yang kita idolakan. Kalau dia meninggal masih kita ingat lah. Adakah lagi membacakan Fatihah? Adakah lagi membacakan Yasin kesininya? Karena ada lagi sudah. Makanya inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Karena ketakwaan itulah yaitulah imtitsal awamirillah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu menjunjung tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada larangan daripada Rasulullah SAW. Itu akhirnya menjadi bekal ketika dia di akhirat. Akhirnya dia menjadi orang yang mulia. Dan pandangan makhluk sama pandangan Allah SWT beda. Betapa banyak daripada orang yang sangat terkenal di dunia ini, tapi apa? Tidak sekalipun dipandang sama Allah Ta'ala, tidak sekalipun dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia ini banyak punya pengikut ini, luar biasa, puluhan ribu, ratusan ribu. Kelak digubur, kelak di hari kiamat, satu pun gak ada yang lagi kenal sama dia. Kalau dia kenal pun sama orang itu, mereka gak mengakuin maksudnya dia kenal. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna akramakum 'indallahi atqakum. Dengan takwa tersebutlah itu adalah suatu penyambung agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dekat dengan Rasulullah SAW. Walaupun orang satu dunia ini gak ada yang kenal sama kita, gak jadi masalah. Yang penting Allah SWT tahu sama kita, Rasulullah SAW tahu kepada kita. Sebagaimana yang sering kita dengar daripada cerita Uwais Al-Qarni, gak ada yang kenal satupun orang. Sampai-sampai makanan pun berebut sama anjing. Kul mayri wa akul mayri ini. Saya makan yang dekat sama saya, kamu makan yang dekat sana. Sampai-sampai paman beliau sendiri, pamannya Uwais Al-Qarni bilang apa? Ngapain wahai Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali nyari Uwais Al-Qarni? Itu orang gila katanya. Sampai paman beliau menyangka ini orang gila. Tapi apa? Oh, ini adalah orang yang langsung dapat stempel dan syahadah daripada Rasulullah SAW, dapat ijazah, dapat apa? Orang tuh S1, S-Petal langsung dari Rasulullah SAW. Apa? Bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah seorang laki-laki majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Di dunia gak ada yang tahu, tapi kalau di akhirat, kalau di langit semua malaikat tahu, semua daripada arwah anbiya tahu, semua daripada arwah daripada sulaha tahu. Bahkan Rasulullah SAW gak pernah ketemu sama Uwais Al-Qarni, tapi beliau tahu sifat-sifat daripada Uwais Al-Qarni, sehingga beliau mensifatkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika beliau menyuruh agar Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali
meminta agar Sayyidina Uwais Al-Qarni memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Ini dengan apa beliau dapatkan? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya walaupun dia tidak pernah langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah SAW tahu, dan ini pintunya belum tertutup ini. Kita semua yang berhadir di sini tidak menutup kemungkinan, walaupun kita tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bertatap muka langsung dengan Rasulullah SAW, tidak pernah berjabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Rasulullah SAW kenal kita. Allah SWT kenal sama kita. Para malaikat semua kenal dengan kita. Semoga kita menjadi orang tersebut, orang-orang yang dikenal oleh para malaikat, orang-orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah kata beliau, saya pun memilih daripada semua itu, yaitulah ketakwaan. Saya tinggalkan daripada mencari pengikut, saya tinggalkan daripada ilmu penjagawan, saya tinggalkan daripada ilmu pesugihan, daripada ilmu ini dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya mau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita termasuk daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Terus kata beliau, wal faidatul khamisah. Adapun faedah yang kelima, yaitu apa? Anni ra'aitun nasa yadhummu ba'dhum ba'dhan wa yaghtabu ba'dhum ba'dhan fawajadtu dhalika min al-hasad fil mal wal jahl wal 'ilm. Saya kata beliau melihat dan merenungi bahwasanya manusia dengan yang lain ini, satu teman dengan teman yang lain, ya, satu makhluk dengan makhluk yang lain, mereka mencaci dengan yang lain. Wah, bapak kamu hadir di sana, hah? Adanya alim bang orang itu. Bah, itu di hadapan orang benar ya, pena apa iyanya, tapi yang menjadi belakang namanya gawe rumah maksiat saja. Bapak hadir di situ membuang-buang daripada ini dan lain sebagainya. Oh, sampai-sampai apa? Ketika orang ini orang biasa, gak mencari teman orang kaya, akhirnya dia berteman dengan orang kaya, kenal sama orang kaya, dia datangin orang kaya. Itu kawan ikam terbaik. Di hadapan ikam aja, di belakang menyambati ikam aja. Apa ini? Dia mencaci satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Itu gara-garanya daripada sebab hasud, daripada sebab hasad. Yaitulah dia tidak senang ketika temannya mendapatkan daripada kenikmatan, maupun daripada segi harta, ataupun segi daripada pangkat, ataupun segi daripada ilmu. Banyak ini orang seperti ini. Dan biasanya itu yang satu letik. Orang alim dengan orang alim, orang yang kaya sama orang kaya, orang yang banyak punya pengikut, punya kedudukan, itu dengan orang yang banyak kedudukan. Pilih saya lah yang paling hebat. Apa yang pilih itu? Oh, dia bakalan khianat nanti. Ini coba lihat saya. Oh, coba lihat itu sampah-sampah di kampung, saya yang turun tangan di sana. Saya ikut gotong royong di sini, pas sudah jadi habis hilang udah. Kenapa ini? Dia mencaci yang satunya. Gara-gara dia hasud, takutnya itu yang naik, harusnya dia yang naik. Atau kalau sudah naik juga, apa nih tuh? Dibungulinya marah, bumbuh nikah. Gara-gara apa? Dia hasud. Mau daripada mal, ada banyak daripada orang. Bahkan ini kebaikan kadang. Orang membangun pesantren, misalnya orang membangun daripada ini dan itu. Ini keluarga yang lain, banyaknya keluarga lagi yang perlu. Kenapa baik membangun pesantren dan sebagainya? Dosa. Baik membantu keluarga yang ini, padahal inya sudah dapat bagian, tapi merasa kurang dengan bagian tersebut. Akhirnya apa? Menghasut daripada yang lain dan lain sebagainya daripada surah daripada hasad. Oleh karena itulah dulu katanya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, beliau bercerita di Tuhfatul Ashraf. Kata beliau, dulu ada salah seorang daripada orang yang miskin ini, tapi dia ini baik, dia ini tidak pernah berbohong, dan dia selalu bisa menghibur orang yang di sekelilingnya. Akhirnya dia ini bisa dekat dengan raja pada waktu itu. Akhirnya dia ini berteman sama raja. Nah, kebetulan dia ini punya tetangga. Tetangganya ini nggak disenengin sama orang, nggak dekat sama raja. Nah, ini temannya yang dekat sama raja, kalau sudah ketemu raja atau teman yang lain, dia mengatakan bahwasanya manusia itu bakalan dibalas sesuai dengan daripada perbuatannya. In kana khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya perbuatannya baik, maka balasannya bakalan baik. Kalau perbuatannya buruk, maka balasannya juga akan buruk. Dan dia bakalan terkena daripada perbuatannya itu. Karena kebaikan seseorang gak bakalan tertukar nanti hasilnya. Keburukan seseorang gak bakalan tertukar nanti akhirnya. Akhirnya ini setiap hari
Dia ketemu teman langsung bahwasanya seseorang dibalas sesuai daripada kalau dia baik maka balasannya juga baik, kalau buruk maka balasannya juga buruk katanya. Seperti ini terus sampai dia ini dekat sama raja. Akhirnya dia ini punya teman. Itu tadi temannya ini juga orang fakir. Hah? Dia melihat temannya ini dekat sama raja, tetangganya ini dekat sama raja, nggak tahan nih, panas ini. Dia sudah mencoba mendekat sama raja, raja nggak mau dekat sama dia. Ada pun yang ini, dia nggak pengen dekat sama raja, tapi raja selalu menjamu dia, menyuruh dia ke istana dan lain sebagainya. Akhirnya pada suatu hari, ini yang hasut ini datang ke raja, naik ke istana. Akhirnya ketika datang ke istana, dia pun menghasut antara raja sama orang yang dekat ini. Wahai raja, tahu nggak sama teman engkau yang sering engkau panggil itu sebenarnya bukan orang baik itu. Itu di belakangmu selalu menjelek-jelekanmu. Bahkan dia mengatakan bahwasanya mulut engkau wahai raja bau gitu. Dia seperti itu maksudnya. Besok harinya ketika temannya ini mau berangkat, yang jirannya ini dia panggil, wahai temanku kesini bentar. Kenapa? Kita sarapan dulu. Akhirnya apa? Ketika sarapan dia siapkan roti sama bawang mentah. Akhirnya karena orang fakir ini nggak bisa bikin intalo mata sapi, kadang kau mau olah sesuka, kadang kau olah fasolia macam-macam, udah. Akhirnya roti lawan apa? Lawan bawang mentah. Dia kawannya sudah curiga apa-apa. Ketika melihat seperti itu dan dia emang orang baik, nggak tahu tujuan temannya buruk, udah akhirnya ikut makan roti. Dan setiap makan roti dikasih banyak bawang mentah. Dia tahu seorang bawang mentah itu kalau sudah dimakan bau. Bawang putih, bawang habang pun bau masak biar. Apalagi bawang putih ini bau benar. Akhirnya setelah selesai makan, ini sudah ada janji lawan raja. Setiap hari dikira raja terus. Akhirnya berangkat. Jarang kawan tadi, artinya karena ini orang menyambati raja doa untung. Artinya amunnya kada percaya pian lihat aja esok bukti akan aja. Akhirnya ini pun datang ke raja. Ketika datang ke raja, ini merasa mulutnya bau, ditutupinya mentung mana? Ditutupinya kayak ini. Akhirnya ketika ditutupinya mentung mana kayak ini bandir dong. Wahai raja, selalulah berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik bakalan dibalas sama Allah SWT dengan sesuatu yang baik. Kalau berbuat buruk maka bakalan dibalas dengan keburukan. Raja ketika melihat dia menutup mulut, ini padahal menutup mulut, tapi hidung tertutup juga. Seakan-akan ini kada hendak mencium bau untung daripada raja. Sarik raja ini, tapi raja ini kada menampakkan daripada kesarikannya. Akhirnya raja ini tunggu sebentar lah. Ditulis sama raja suatu surat. Surat ini dianak di amplop. Akhirnya ketika dianak di amplop, dijuluk raja surat ini kepada orang tersebut. Nah, akhirnya diandak di amplop. Keluar ya? Karena disuruh raja mengantarkan daripada amplop tersebut. Ketika keluar dari istana, ini nang hasut saya kok tadi menghadap udah. Langsung yang nih. Kayak apa kabar nih hari ini? Ada apa bagus saja. Kayak apa raja hari ini? Alhamdulillah raja baik-baik aja. Kayak biasa senang riang dengan kedatanganku. Itu apa tuh di tangan tuh? Artinya amplop. Kenapa amplop itu? Tahu raja nih nyuruh amplop. Tahu juga apa isinya? Apa kan rajin? Amunnya raja yang menjulungi amplop, artinya aja orang tersebut. Amunnya raja ini menjulungi amplop biasanya memberi hadiah besar. Memberi hadiah besar. Ini Jerano, insya Allah ini hadiah surprise dari raja ini. Akhirnya kawan yang hasutnya. Ikam tahu seorang, aku di tetangga ikam kada berduit, gawian gerda. Jadi berapa hari sudah makan. Tadinya makan roti pakai bawang aja gitu. Jadi kada kasihan kayak ikam aku. Artinya jangan kawan apa tadi? Itu hadiah kalau aja. Jangan kawan. Biar aku aja yang membawakan amplop itu. Biar aku aja yang membawakan amplop. Jadi nang kawan ini ngaran baik. Jurung amplop tadi dengan tulus hati dibawanya amplop ini. Akhirnya ketika dibawa beberapa hari kada datang lagi kawannya. Kada datang lagi. Sedangkan nang disuruh raja bawa amplop tadi, esoknya datang pulang. Jadi nang raja ini takjub, datang pulang. Jangan
Pakistan ya. Jadi ini melihat raja pengen takajud, kenapa raja jadi takajud belum datang? Artinya raja jadi takajud, ini ikam bujur kah atau manusia jadi-jadian kan? Hah? Atau arwah ikam kah ini? Artinya ulang bujur ini raja. Artinya raja, jarang tadi. Kenapa tadi jarang nih? Jadi pian sampai petakon itu. Artinya raja semalam ada kunjungi amplop. Nah amplop itu berisi bahwasanya amunnya amplop ini sampai, maka siapa yang mau bawa amplop bunuh. Jadi amplop ini dikirim ke Algojo, yang biasanya membunuh orang, memancung orang. Artinya siapa aja yang membawa amplop ini bunuh orang lah. Nah kebetulan yang membawa amplop ini orang hasut tadi. Sekalinya sampai, makanya kan datang lagi. Karena apa? Karena sudah dibunuh sama Algojo. Artinya, nang itu raja. Artinya itu kawan dulu. Kawan ikan mana? Artinya kawan dulu nang tetangga itu. Itu kan. Berarti dasar bujur apa nang jadikan? Bahwasanya manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau baik, maka dibalas sama Allah Ta'ala kebaikan. Kalau buruk, maka dibalas keburukan. Inya berbuat buruk, dia menghasut antara aku lawan ikam, sehingga aku sarik, sehingga akhirnya inya dibunuh gara-gara sebab daripada perlakuannya itu. Akhirnya apa? Di sini kita ambil faedah, jangan kita hasut sama orang, jangan kita mendengki sama orang, teruslah berbuat baik, jangan sampai putus asa. Insya Allah itu semua akan dibalas oleh Allah Taala daripada kebaikan. Semoga perbuatan-perbuatan kita diperbaiki sama Allah Taala dan semua itu dibalas dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah lagi kata Hatim al-Asam? Ta'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Saya merenungi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya ini ketika manusia dan lain sebagainya daripada makhluk itu sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupannya. Sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembagian itu sudah dari alam azal. Bukan cuma ketika kita lahir. Sebelum kita lahir, sebelum kita diadakan oleh Allah SWT sudah tertulis kehidupan kita ini. Kita ini tinggal menjalani aja lagi. Kita ditakdirkan kaya, ya kaya. Kita ditakdirkan miskin, ya miskin. Makanya kita mungkin kadang bingung. Itu bahari artinya serantang seruntung loh aku. Sekolah aja dulu artinya salawar yang baru minjem loh aku. Baju yang baru, omnya tulak ke acara minjem loh aku. Harus sekalinya subih benar. Bisa sawit artinya ratusan hektar. Jadi bos tambang. Jadi bos ini, jadi bos itu, jadi bos ini, jadi bos itu. Karena apa? Sudah tertulis sudah. Itu nggak bisa kita hasutin, nggak bisa kita rubah. Yang sudah tertulis sama orang itu ya tertulis sudah. Yang nggak nyampe sama kita, walaupun kita berusaha sekuat mungkin, nggak bakalan dapat daripada itu semua. Karena itu sudah qismah min Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata beliau, karena saya mendengar daripada firman tersebut, saya pun ridho daripada apapun yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau saya jadi orang miskin, mau saya jadi orang biasa, mau saya orang dikenal sama orang ataupun tidak, itu sudah merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pembagian yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya ya, semua daripada bagian tersebut karena ada hikmah. Coba kalau kita pikir dan renungi ya. Ada orang sugih, ada orang susah, ada orang yang berjualan di pasar, ada yang berjual iwak, ada yang memutiki sampah, ada yang ini dan sebagainya. Coba kalau seandainya orang sugih seberatan, siapa yang akan berjualan di pasar? Siapa yang akan memutiki sampah? Siapa yang akan membersih WC? Coba kalau seandainya susah seberatan, begawi di mana? Semua itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seberatan alim seberatan. Siapa yang mengaji? Semuaan karena alimnya. Karena fahamnya dalam agama. Lawan siapa belajar? Seberatan jadi dokter, siapa yang bawa obat? Seberatan karena pahamnya dalam dokter, kemana bawa obat? Dan lain sebagainya. Itu adalah qismah min Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Maka kita tinggal meridhoi daripada apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita bilang, ketika kita hidup di dunia ini, selama kita mempunyai takwa, maupun kita orang miskin, orang yang kaya, orang yang alim ataupun tidak, selama kita punya takwa, kita mempunyai harapan besar, mempunyai akhir kehidupan
ataupun kehidupan yang kekal abadi dengan merasakan kenikmatan tersebut. Karena semua daripada orang mukmin sudah dijanjikan oleh Allah SWT daripada keridhaannya. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan daripada Allah SWT itu luar biasa besarnya. Itu semua bakalan dapat sudah. Mau orang miskin, mau orang ini, bahkan orang-orang yang miskin bakalan masuk surga sebelum daripada orang-orang kaya selama 500 tahun. Bayangin, 500 tahun dulu orang-orang miskin. Jadi ada ulama di Hadramaut itu bernama Al-Habib Ahmad Al-Mahdar ya. Nah, Sidin ini lucu, Sidin ini. Jadi Sidin ini alim, sugih, amalan rajin, ditahuni orang. Artinya orang-orang miskin bakalan kedahulu masuk surga sebelum orang-orang kaya nih. Biar ini sugih benar BP artinya. Kayak nonton dulu biar ini BP masuk surga. Artinya Jar Habib Ahmad nih Al-Mahdar. Sidin kenapa orang miskin berdahulu 500 tahun bisa menyapui surga artinya. Jadi aku artinya masuk sudah bersih kamar aku. Tapi ini cuma bercanda sudah. Artinya bukan orang-orang miskin itu ya biar aja dulu yang membersihkan kamar aku dan lain sebagainya. Kata Al-Habib Ahmad Al-Mahdar, luar biasa. Kata kita mau jadi orang sugih, mau orang miskin dan sebagainya, yang penting kita ridho dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa sudah? Yaitu adalah ini faedah yang kelima. Adapun faedah yang keenam, yaitu adalah kata beliau, anni ra'aitun nasa yu'adi ba'dhum ba'dha li gharadin wa sababin. Ya, bahwasanya orang ini saling bermusuhan. Ada yang gara-gara sebab ini bermusuh, ada yang gara-gara sebab itu, ada yang gara-gara harta, ada yang gara-gara karena lebih tua, ada yang gara-gara lebih muda. Katanya yang muda ini kurang ajar ini, gak pernah menghormati yang tua. Kata yang muda juga, yang tua ini gak pernah menyayangi yang muda. Akhirnya berantem terus ini, yang sepantaran dan lain sebagainya, saling memusuhi. Maka kata beliau, ta'amal tu fi qaulihi ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya musuh kita yang sebenar-benarnya itulah syaitan. Maka kita katakan yang pantas untuk kita musuhi itulah syaitan. Maka ambillah musuh kita yang sebenar-benarnya itulah syaitan. Karena apa? Karena kalau kita memusuhi daripada orang mukmin itu bukan musuh kita. Mereka adalah ikhwan kita. Mereka adalah teman-teman kita. Makanya janganlah kita bermusuh dan saling bermusuhan antara satu teman dengan yang lain, antara orang-orang muslim dengan orang yang lain. Karena orang-orang mukmin sifat mereka, sahabatnya Rasulullah SAW, sifat mereka yaitu apa? Ruhama bainahum. Mereka saling kasih sayang antara satu dengan yang lain. Oleh karena itulah kita hendaknya saling mengasihi antara satu sama yang lain. Semoga dengan doa ini kita dijauhkan daripada permusuhan. Kita saling menyayangi antara orang mukmin dengan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun faedah yang ketujuh, kemarin kan ada 8 faedah. Yang ketujuh, sisa 2 lagi ya. Inni ra'aitu kulla ahadin mereka yas'a bi jiddin wa yajtahidu bi mubalaghatin li talabil qut wal ma'ash bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haram wa yadullu nafsahu wa yunqisu qadrahu. Maka saya lihat kata beliau, banyak daripada orang mereka mati-matian mencari uang. Mereka mati-matian mencari daripada rezeki untuk menutupi daripada perut mereka ini. Kalau seandainya itu adalah perbuatan yang halal, pekerjaan yang halal, alhamdulillah itu luar biasa. Tapi mereka saking cuma mementingkan daripada perut mereka, sampai-sampai mereka menghalalkan dan membiarkan diri mereka jatuh di dalam sesuatu yang haram, jatuh di dalam sesuatu yang syubhat. Banyak kan seperti ini. Apa? Artinya begawi kan benar ini. Padahal banyak gawian ini, tapi ini emang oleh kebetulan bisa duit. Diutamakan orang, akhirnya direntanakan. Ini kita katakan demi menutupi daripada kelaparan, menutupi daripada perut, dia meribakan daripada harta. Ini luar biasa ini. Macam-macam anwa riba sekarang luar biasa di akhir zaman ini. Di internet, di dalam di kampung-kampung kita banyak daripada riba ini. Untuk apa mereka? Untuk agar menutupi daripada apa yang di perut mereka. Maka kata beliau,
Apakah mereka tidak merenungi daripada firman Allah SWT, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua daripada apapun yang melata di muka bumi ini, maupun hayawan ataupun manusia, maupun burung ataupun ayam ataupun manusia dan lain sebagainya, itu sudah dijamin Allah SWT daripada rezekinya. Apakah mereka tidak yakin dengan itu? Itu adalah pembagian yang pasti sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, karena saya meyakini bahwasanya Quran hak, maka aku pun, kata beliau, tidak pernah meragukan daripada itu semua. Dan yang aku perbanyak yaitu adalah aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak. Jadi dulu di Hadramaut itu ada salah seorang yang bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini luar biasa. Beliau ini punya istri. Istri beliau ini ujar orang Banjar tuh penyarikan benar. Bu mame aja duyan. Hah? Mame aja duyan. Gua panas tuh bang telinga. Kemudian sudah sampai ke rumah. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini beberapa tahun beliau sabar dengan istri beliau yang pemarah ini. Pada suatu hari beliau gak tahan lagi sudah sama kelakuan istri beliau ini. Akhirnya beliau pun berangkat ke gunung. Ketika berangkat ke gunung, beliau menemui ada dua orang yang kerjaannya ibadah terus. Kerjaannya ibadah. Bekerja pun enggak, ibadah terus. Dan ketika mereka mau makan, datang makanan. Ketika mereka mau makan, datang makanan. Tetapi mereka ini sebelum makan tawassul sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini. Akhirnya mereka pun bertawassul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban, dan Syekh Abdurrahman Bajal Haban menanya bahwasanya dari mana kalian dapat makanan ini? Katanya dengan sebab tawassul itu. Yaitu Al-Fatihah ila Syekh Abdurrahman Bajal Haban katanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Udah baca Fatihah dia. Akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban mendengar seperti itu, beliau pun ratib Fatihah kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Padahal itu beliau sendiri. Akhirnya ketika beliau ratib, maka yang beliau dapatkan lebih banyak daripada yang lain. Akhirnya dua teman beliau ini bingung. Ini kok satu orang tapi melebihi daripada kita yang berdua ketika ratib Fatihah. Mereka nanya, siapa itu? Maka kata orang tersebut, saya Abdurrahman Bajal Haban. Oh, antum orangnya. Pantesan apa yang engkau dapatkan lebih lagi. Maka beliau pun nanya sama orang tersebut, kalian dari mana tahu dengan aku ini? Hah? Dari mana tahu ini? Maka kata dua orang tersebut, ini engkau ini, nama engkau ini sangat terkenal. Terus kenapa kau ini Abdurrahman, saya ini bisa jadi wali Allah SWT? Maka kata orang yang berdua tersebut, karena engkau adalah orang yang sabar dengan istrimu. Oh seperti itulah, itukah kata Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Akhirnya apa? Beliau nggak jadi di gunung. Beliau balik ke rumah dan beliau sudah siap agar dimarahin sama istri beliau. Kata beliau apa? Gak jadi masalah. Dimarahin sama istri, yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika sampai di rumah beliau bingung. Apa? Istri beliau gak marah-marah lagi. Ternyata istri beliau juga wali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena beliau ini marah-marah, ternyata apa? Cuma memuji daripada suaminya. Ketika tahu suaminya tahu ini ada ujian, udah berhenti. Hah? Kayak ini parak sudah di mamanya bini tadi. Parak sudah hadir di sini mamanya bini. Artinya sekira laki cepat jadi wali. Ini bini si bini wali juga. Jangan mani-mani mau mamai lagi kan? Jangan mau mamai lagi. Ala kalian, ha? Jangan mamai lagi. Akhirnya laki kena betah di rumah. Jangan dimamai lagi. Sekira betah laki di rumah. Amun ngapian sayang lawan laki pian, sayang juga anak laki, betahlah di rumah. Sampai-sampai kita lagi berjalan keluar, nyaman di rumah, artinya tenang hati. Ini kata, imbah datang ke rumah, awak uyuh, pegawai, kepala sakit, dimamai bini pulang. Hah? Kemana lagi? Iya nang betah di rumah kawan akhirnya bermalam di sini. Kenapa artinya? Oh artinya di rumah dimamai bini juga. Baik bermalam di rumah kawan. Banyak orang kayak ini kesian dimamai nang bini. Tapi amunnya sabar luar biasa bang. Tapi amunnya kasih sabar bagus itu, bagus keluar rumah daripada terjadi hal-hal yang kadang-kadang gara-gara sarak, akhirnya gara-gara sarik mengucapkan tolak, perpisahan dan sebagainya.
baik jauh daripada terjadi perkelahian seperti itu. Tamam. Ayo, itu adalah faedah yang ketujuh. Adapun faedah yang kedelapan, yaitu apa? Kata beliau, inni ra'aitu kull ahadin ya'tamidu li syai'in min makhluqin wa ba'dhum ila dunya wad darahim wa ba'dhum ila al-mal wal muluk wa ba'dhum ila al-hirfah was sina'ah wa ba'dhum ila makhluqin mislih. Kata beliau, saya merenungi dan saya lihat bahwasanya manusia ini yang hidup di dunia ini rata-rata banyak daripada mereka yang menopangkan diri kepada harta, kepada teman, kepada bos, kepada daripada kerjaan. Dalam artian apa? Mereka bekerja dan mengatakan bahwasanya dari pekerjaan itulah dia dapat rezeki. Dia bertopang dengan harta, karena dengan harta itulah dia bisa makan dan hidup bahagia. Dia bertopang dengan teman, karena katanya teman itulah yang mengasihi dia rezeki. Dia bertopang dengan bos fulan, karena bos itulah yang ngasih dia. Akhirnya mereka menopangkan daripada itu semua. Akhirnya kata beliau pun merenungi daripada firman Allah SWT, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighun amrahu, ataupun balighu amrihi, ada dua qiraat, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bahwasanya siapa saja yang bertawakal 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mencukupi daripada rezekinya. Dalam artian, kita punya teman, bagus punya teman. Kita punya uang, bagus punya uang. Kita punya pekerjaan, bagus punya pekerjaan. Kita punya teman orang kaya juga nggak jadi masalah. Tetapi apa? Jangan sampai kita menopangkan hati sama teman kita yang kaya tadi. Jangan sampai menopangkan hati dengan banyaknya harta kita. Jangan menopangkan hati kita dengan kerjaan kita. Karena apa? Karena ketika kita berharap sama makhluk itu bakalan kecewa. Banyak daripada orang, dia ketika berteman sama fulan ya untuk dapat hartanya, akhirnya datang ke rumah fulan itu untuk dapat harta, nggak dikasih sama orang tersebut, maka dia merasakan daripada kekecewaan. Coba kalau dia berharap sama Allah Ta'ala, Allah SWT bakal mencukupi daripada rezekinya. Oleh karena itulah kata beliau, aku pun akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Akhirnya ketika beliau menyebutkan daripada 8 faedah tersebut, Syaqiq Al-Balkhi pun mendengar daripada pernyataan Hatim Al-Asam tersebut. Kata beliau, luar biasa faedah yang engkau dapatkan. Ketahuilah wahai Hatim Al-Asam, sesungguhnya aku menelaahi daripada kitab yang 4 ini, yaitu Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat. Itu di dalam 4 kitab tersebut, pembicaraan ataupun perdialogan ataupun apapun yang disampaikan di sana itu muter-muter di dalam 8 faedah yang engkau barusan sebutkan tadi. Kata siapa? Syaqiq Al-Balkhi. Maka kata Syaqiq Al-Balkhi, barang siapa yang mengamalkan daripada 8 faedah tersebut, maka seakan-akan dia mengamalkan daripada isi Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan daripada faedah yang 8 tersebut, sehingga dengan berkat kita mengamalkan daripada 8 faedah tersebut, yang pertama, hati kita tenang. Coba kalau kita nggak berharap sama orang, kita nggak bertopang dengan ini, tenang pikiran kita. Kita tidak berharap daripada pekerjaan kita itu kita menopangkan, tenang. Itu adalah kunci kesuksesan. Itu adalah kunci ketenangan. Soalnya banyak daripada di antara kita yang bertanya, katanya gimana biar saya ini tenang? Ya kalau mau tenang ini tadi, kita jangan berharap sama makhluk, jangan berharap kepada ini itu dan lain sebagainya. Perbuatlah daripada amal salihah, dan kita berharap cuma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin dan perbanyak daripada saldo kita buat di akhirat, sehingga kita menjadi orang selamat. Semoga kita menjadi orang yang selamat di dalam dunia dan akhirat, dan menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan dipermudah daripada itu semua. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih,
وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.